secara konsep itu hampir sama dengan persediaan teman-teman. Jadi ada realize, unrealized profit gitu ya, ada. Tapi nanti ada sedikit perbedaan karena kalau persediaan kan nggak lama akan dijual kembali ke pihak ketiga, ya nggak? Ya, tapi kalau aset tetap kan nggak, niatnya aset tetap itu bukan dijual, dipakai. Ya kalaupun nanti dijual paling lama, masih lama itu. Kalau udah mau selesai dijual, terserah gitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya aset tetap ini logikanya mirip dengan persediaan. Ya. Untuk slide-nya insya Allah nanti saya share ya. Jadi ini baru selesai tadi pagi, jadi mohon maaf baru belum di ini. Mudah-mudahan nanti untuk pertemuan berikutnya bisa sebelum perkuliahan bisa saya share. Karena ya pekan-pekan ini ya banyak yang harus diselesaikan teman-teman. Termasuk ngoreksi LCU itu ya. Ngoreksi LCU dan teman-teman nanti tinggal tunggu dari BAK. Nanti kalau sudah semua mata kuliah keluar nilainya dan teman-teman ingin diskusi, karena ini kan juga bimbingan PA juga, nanti kita diskusi. Tapi yang jelas teman-teman udah siap duluan itu ya. Jadi apapun hasilnya kita terima dan kita perbaiki. Shock boleh, shock kaget boleh, down tapi jangan lama-lama. Jangan mengeluh. Ya jangan lama-lama, kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Jadi itu. Jadi jangan membuat kita down, yakinlah ketika ada mungkin satu pintu kegagalan maka pintu kesuksesan yang lain akan terbuka gitu ya. Mungkin ada satu penolakan tapi banyak pintu penerimaan yang terbuka ibaratnya gitu. Jadi jangan pernah apa istilahnya berputus asa. Itu saya poinnya. Nah, jadi teman-teman yang akan kita bahas itu downstream upstream ya. Pakai equity method, cost method gitu ya. Nah, dan upstream. Jadi ini ada 8, kelihatannya banyak tapi sebenarnya ini sedikit teman-teman ini. Kelihatan banyak karena memang dibuat per ini detail, subjudulnya detail. Jadi sebenarnya 1, 2, 3, 4 itu sama-sama transaksi downstream. Jadi 1 sama 2 itu pakai cost method, 3, 4 itu pakai equity method. Bedanya apa 1, 2? 1, 2, kalau 1 itu baru dibeli, transaksi penjualannya. P jual aset tetap ke ini ke S. Dan pertemuan 9 ini aset tetapnya adalah tanah, yaitu aset tetap yang tidak disusutkan, tanah. Nanti pertemuan 10 adalah aset tetap yang disusutkan. Ada depresiasinya. Nah, itu. Nah, kita pertemuan ini khusus membahas tanah. Jadi tidak memikirkan depresiasi. Oke ya. 1, 2, 3, 4 downstream. Kalau 1, 2 itu cost method, 3, 4 equity method downstream ya. Bedanya apa Pak? 1, 2. 1 itu transaksi pas di tahun terjadinya transaksi penjualan. Pas di tahun terjadinya transaksi penjualan. Kalau yang nomor 2 itu pas dijual ke pihak ketiga. Gitu ya. Jadi jaraknya itu bisa lama, bisa bertahun-tahun nggak diapa-apain. Maksudnya nggak dijual-jual. Iyalah, aset tetap kan tujuannya untuk digunakan gitu ya. Nah, itu. Begitu juga 5, 6, 7, 8 itu sama, tapi bedanya upstream. Jadi 1, 2, 3, 4 itu downstream, 5, 6, 7, 8 itu upstream. Oke, ini kita ini ya. Jadi ini sama dengan konsep persediaan. Jadi intinya kalau ada keuntungan itu selama belum di unrealized itu nggak boleh diakui. Ya, jadi kita baru boleh mengakui kalau sudah dijual ke pihak ketiga. Jadi kalau ada transaksi antar induk dan anak, maka keuntungan yang terjadi itu harus dieliminasi. Ya enggak? Harus dieliminasi. Kecuali kalau sudah terjual ke pihak ketiga baru boleh diakui. Nah, ini konsepnya sama. Kita langsung saja ke downstream metode cost. Sekali lagi saya ingin menekankan ya teman-teman yang kemarin sudah belajar 7 kali pertemuan metode AKL konsolidasian. Teman-teman harus bisa membedakan. Soalnya kemarin saya lihat ada yang apa istilahnya masih menjawab ya, ada mahasiswa yang masih menjawab ketuker jurnalnya. Yang diminta itu adalah jurnalnya si P, tapi malah yang ditulis adalah jurnal konsolidasi.
Jadi kecampur-campur bedain antara jurnal eliminasi, konsolidasi sama jurnal masing-masing perusahaan. Jadi begini, P dan S itu masing-masing punya catatan terpisah, masing-masing punya pembukuan terpisah. Oke, dan itulah yang dilakukan sesuai dengan PSAK, prinsip akuntansi. Jelas. Kemudian untuk kepentingan pelaporan, maka dibuatlah yang namanya jurnal konsolidasi, eliminasi dan penyesuaian. Ingat, jurnal itu tidak mengubah catatannya si P dan S. Paham ya? Paham ya? Artinya apa? Artinya setelah konsolidasi selesai, sudah catatannya P balik lagi, nggak berubah. Jadi P dan S itu masing-masing punya catatan, masing-masing punya laporan keuangan terpisah. Betul ya? Karena entitasnya terpisah. Tetapi sebagai satu kesatuan konsolidasi, mereka substansinya sama, makanya dibuatlah laporan konsolidasi. Jadi laporan konsolidasi itu hanya sementara. Dalam tanda kutip, jurnalnya itu ya sudah sementara, setelah itu sudah selesai. Jadi tidak berpengaruh kepada jurnal asli si P dan si S. Contoh, ketika ada, ini contoh ya, ini transaksi jual aset tetap. Jadi ini informasi awal, si Prita membeli 90% saham PT Sinta. Nggak usah kita bahas jurnalnya, ini sudah kita singgung di pertemuan sebelum UTS, jurnal pembelian saham. Ini juga nggak perlu kita ini. Fokus kita langsung ke transaksi aset tetapnya. Tahun 2015, Prita menjual tanah seharga 50. Ini makanya sebenarnya materi ini tidak banyak, insya Allah. Cukup fokus ke aset tetapnya. Tapi nanti teman-teman juga nanti kalau soal yang komprehensif biasanya digabung dengan yang materi-materi sebelumnya, ya enggak? Seperti itu. Makanya nanti jangan dilupakan yang kemarin itu. Jadi nanti kita ulangi terus. Saya ulangi lagi, ini adalah yang jual si P karena downstream. P jual ke S, tanah harganya 50, dijual seharga 50.000, padahal kosnya itu 40.000. Jadi untung 10.000. Saya sudah kasih warna teman-teman di slide ini. Warna hijau itu berarti jurnalnya si P. Yang bikin jurnal adalah P, di bukunya P. Warna kuning adalah jurnalnya S, warna biru adalah jurnal eliminasi, jurnal konsolidasi. Jelas ya? Jadi teman-teman supaya tidak ketukar-tukar. Ketika P jual tanah, dia akan mencatat cash 50, dia terima cash. Asumsinya dijual tunai. Land dikredit sesuai dengan cost-nya dan ada gain di sini 10.000. Oke, nggak ada masalah, udah beres tuh. Dari sisi akuntansi, dari sisi P sebenarnya nggak ada masalah. Gain diakui dan itu dilaporkan di keuangannya si P, terpisah ya, nggak masalah. Si S juga gitu, dia beli land pada cash 50. Oke, selesai sebenarnya. Kalau tidak dikonsolidasikan sebenarnya sudah beres. Karena ini adalah satu kesatuan dan harus dikonsolidasikan, maka dibuatlah jurnal namanya jurnal konsolidasi, jurnal penyesuaian. Disitulah kepentingannya apa? Kepentingannya supaya nanti kalau digabung itu bacanya itu adalah satu kesatuan ini. Ini satu kesatuan substansinya. Walaupun secara hukum itu terpisah, tapi secara substansi ini satu kesatuan. Makanya teman-teman perhatikan. Jadi eliminasi itu sekali lagi tidak memengaruhi, tidak mengubah jurnal P dan S ya di bukunya. Artinya setelah konsolidasi ya sudah balik lagi. Di bukunya P dan S nggak berubah. Saya ulangi lagi. Catatan di bukunya P dan S itu tidak terpengaruh oleh jurnal eliminasi konsolidasi. Ini seperti kayak buku kertas kerja terpisah gitu ya. Jadi tidak memengaruhi itu. Nah, khusus untuk transaksi aset tetap ini, kan ada keuntungan 10.000. Karena kepentingan konsolidasi, maka 10.000 nggak boleh diakui kan? Betul nggak? Iya nggak? Iya, Pak. Iya, makanya harus di-adjust. Jadi gain-nya harus dikurangi dan lainnya harus dikurangi. Jadi kalau menurut S, saya ulangi lagi, di bukunya S, land itu dinilai berapa oleh S? Nilai land itu berapa menurut S? 50. 50. Tapi untuk kepentingan konsolidasi, nggak boleh 50. Kenapa? Karena yang 10 itu sebenarnya untungnya si induk kan. Ya nggak? Uang ini sebenarnya ibaratnya
induk punya tanah 40, dibeli oleh anak 50. Itu sebenarnya bukan pembelian dalam tanda kutip ya, dari sisi sudut pandang konsolidasi. Itu cuma transfer, cuma ngasih, ya enggak? Dikasih aja. Makanya sebenarnya dari sudut pandang konsolidasi, nilai tanah itu bukan 50 tapi berapa? Tapi berapa? 40. 40. Makanya dengan membuat jurnal seperti ini, nanti dikonsolidasi kita nilai tanah kita adalah 40. Ini. Itu. Oke, itu nanti kalau diulangi lagi. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Tapi beda sama yang awal tadi. Tes. Coba teman-teman bersuara. Halo? Halo, Pak. Halo? Tes? Lebih kecil ini, Pak. Lebih kecil, Pak. Oh, lebih kecil ya? Kalau dibandingkan yang awal-awal. Ini jelas nggak? Jelas nggak? Nah, ini jelas, Pak. Bentar. Kalau gini jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi sudut pandang konsolidasi. Teman-teman kemarin ingat, kalau pas konsolidasi, nilai investasi ini nol, nggak ada kan? Ya nggak? Ya nggak? Iya, Pak. Karena satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Jadi nggak ada investasi dari induk karena nggak diakui karena sudah diganti dengan nilai ekuitas ini digabung. Jadi tidak ada nilai ini. Tetapi di bukunya P, ini kan 2015. Di 2016 nilai investasinya P berapa? Kalau metode cost. Apakah nol? Di bukunya P nilainya berapa nilai investasi? 270, Pak. Tetap 210 kan, tetap ada kan? Iya enggak? Iya, Pak. Artinya ini hanya sekali lagi, ini hanya untuk kepentingan konsolidasi. Nilai aslinya ya tetap masing-masing nggak berubah. Sama seperti tanah ini. Saya ulangi lagi tanah ini. Tanah ini si S punya tanah ini, awalnya P kan, dijual ke S. Jadi P-nya sudah nggak punya tanah lagi. Ini untuk menggambarkan, padahal sebenarnya nggak gitu. Tapi untuk menggambarkan, oke, dia nggak punya tanah sama sekali. Dikasih ke S, 50. S di bukunya S kan nilainya 50 kan sesuai kosnya, betul dong S. Tetapi untuk konsolidasi, sudut pandang konsolidasi nggak bisa 50, cuma 40 karena ini satu kesatuan induk anak. Kalau di sudut pandang terpisah boleh ya 50, benar. Tapi untuk sudut pandang konsolidasi ini cuma 40, yang 10 ini keuntungannya nggak boleh diakui. Jadi harus disesuaikan. Paham ya? Halo, paham? Paham? Pak. Oke. Paham, Pak. Itu 2015. Sekarang saya tanya, di 2016 nilai tanahnya S berapa yang ada di bukunya S? 50. Berapa? 50. Tetap 50 kan? Ya enggak? Di bukunya S enggak berubah, tetap 50. Makanya teman-teman perhatikan warna jurnal itu. Jadi bedakan jurnal hijau itu khusus di jurnalnya si P, kuning itu S, yang biru itu jurnal eliminasi, konsolidasi. Jadi tidak mengubah di bukunya P dan S. Sekarang saya tanya, di 2016, saya ulangi lagi, nilai land-nya berapa yang dicatat oleh si S 2016? 50, Pak. 50. Berarti nanti kalau pas mau bikin konsolidasi, dia sesuaikan lagi nggak? Disesuaikan Iya, lagi nggak? Iya, Pak. Disesuaikan lagi, dikurangi lagi nilai tanahnya. Karena menurut konsolidasi nilai tanah itu nggak boleh mencakup untung. Kan 50 itu ada untung di situ, ada untung 10.000 di situ. Sehingga harus dikurangi dan apa istilahnya? Harus 40, harus sesuai dengan kosnya. Nilai tercatatnya awal itu 40. Ya kan? Gitu. Sehingga nanti di 2016 teman-teman harus bikin jurnal lagi untuk mengurangi nilai lain. Paham ya? Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, ini kan jurnal 2015 sudah dikurangi lainnya, sehingga di laporan keuangan konsolidasi 40. Tetapi kan ini hanya dikonsolidasi. Di bukunya S masih sama lagi. Jadi nanti kalau ini saya ubah 2016, nilai lain tetap 50. Ya enggak? Tetap 50. Sehingga kalau pas mau bikin laporan konsolidasi, ya dibuat jurnal penyesuaian lagi, dieliminasi lagi.
Sehingga nanti line-nya dikredit 10. Nah, pertanyaan debitnya apa? Apakah masih gain? Kan udah lewat. Tidak, Pak. Nah, kalau tahun berjalan memang gain ya, karena memang pasti tahun berjalan gain ya. Nih, gain di tahun berjalan. Tapi kalau di tahun berikutnya, kan tanah itu belum dijual di tahun berikutnya, sampai beberapa tahun belum dijual. Makanya setiap tahun kita harus membuat jurnal penyesuaian nilai tanah itu. Sekaligus mengeliminasi itu. Jadi debit kreditnya adalah tanah 10.000, debitnya apa? Debitnya apa? Pak. Debitnya RE. Nah, ini metode cost ya, metode cost. Ingat, ini metode cost. Kalau metode equity nanti investment debitnya. Tapi kalau metode cost, debitnya adalah RE. Nah, itu aja teman-teman. Fokus kita cuma di sini aja. Kalau yang ini Pak jurnal ini jurnal kayak kemarin ya, ya enggak? Ini jurnal sama dengan yang itu, mengeliminasi investment, munculkan NCI itu seperti materi sebelum UTS. Ngitung NCI expand, ini sama dengan materi yang sebelumnya. Seperti itu. Ini kebetulan, jadi fokus kita itu untuk saat ini fokus ke jurnal yang terkait dengan transaksi penjualan tanah dan penyesuaiannya, eliminasinya. Oke. Clear? Halo? Izin tanya, Pak. Silakan. Berarti nanti di laporan konsolidasi itu gain on sale itu akan selalu nol ya, Pak? Iya, kalau gain dari ini ya, dari anak ya. Maksudnya gain yang dari transaksi intercompany ini, antar induk dan anak ya. Kecuali kalau gain dari pihak lain ya diakui, ya enggak? Tapi kalau gain on sale dari transaksi induk anak atau anak induk itu dieliminasi. Sama seperti akun investment kan selalu nol. Ya enggak? Sama seperti akun investment ini selalu nol. Nah, gitu. Dari Baik, sudut Pak. pandang Terima satu kasih, kesatuan. Pak. Sama-sama. Seperti akun resiprokal kan akan selalu nol dikonsolidasi. Akun payable sama akun receivable saling ini. Sama. Logikanya sama. Jadi yang akun-akun yang saling resiprokal atau yang saling tadi ya keuntungan antar induk anak itu dieliminasi. Ingat hanya untuk kepentingan pelaporan. Kalau di aslinya ya nggak berubah ya, tetap diakui di bukunya masing-masing diakui. Gitu, Cynthia. Baik, Oke, Pak. clear? Lanjut. Nggak apa-apa kita lama di sini, karena nanti setelah itu insya Allah kalau teman-teman sudah paham konsepnya, insya Allah seterusnya sama kok. Betul. Jadi tinggal memahami konsep basicnya seperti apa, nanti seterusnya logikanya sama. Jadi insya Allah ini bisa cepat materi hari ini. Contohnya tadi belinya di tahun berapa teman-teman? Si P jual ke S tadi tahun berapa? S dan pihak ketiga 2015. Saya merangkum dari yang slide tadi, berarti 2015 saya akan membuat jurnal cash, land, gain on sale. S akan membuat jurnal land pada cash. Ya. Terus eliminasinya adalah gain on sale pada land 10.000. Nah, ini saya hanya menampilkan yang terkait dengan tanah aja, eliminasi tanah dan sebagainya. Yang lain, eliminasi yang lain itu nanti menyesuaikan soalnya ya. Fokus kita ke transaksi terkait dengan penjualan tanah ini. Oke. Jadi clear ya. Ini saya warnai warna coklat background-nya, berarti itu tahun 2015. Sekarang yang tahun 2020 warnanya beda. Oke. Dan ini ada beberapa kasus. Ada beberapa skenario. Skenario pertama, PTS jual ke pihak ketiga dengan harga 60.000. Skenario pertama, misal harga jual 60.000. Berarti untung berapa sih S? Untung berapa? 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. Jadi jurnalnya S adalah cash 60, land 50, gain 10.000. Pertanyaannya, sebenarnya dari sisi total kalau digabung,
antara induk dan anak total untuk konsolidasi itu jumlah keuntungannya berapa sih? Jumlah keuntungan dari penjualan tanah itu totalnya berapa sebenarnya? Dari sudut pandang gabungan konsolidasi, berapa? 20. 20. Karena asalnya kan harganya 40, dijual ke pihak ketiga 60. Jadi sebenarnya keuntungannya itu 20. 10 miliknya induk, 10 miliknya anak gitu. Tapi kan yang 10 miliknya induk kan nggak diakui sebelumnya, betul nggak? Betul nggak? Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Iya, makanya harus kita akui saat realize. Ini namanya setelah dijual ke pihak ketiga berarti realize. Sebelumnya berarti nggak realize sehingga nggak boleh diakui. Jadi gain-nya itu nggak diakui karena belum terjual ke pihak ketiga. Begitu dijual ke pihak ketiga, maka kemudian kita harus membuat jurnal penyesuaiannya untuk memunculkan gain itu tadi. Karena ini pakai metode cost, teman-teman, saya ulangi lagi, ini kan jurnal di tahun penyesuaian di tahun 2015, gain pada line. Terus 2016 jurnalnya apa tadi? Jurnal penyesuaian di 2016 sebelum dijual. Ini kan jualnya baru 2020 nih. 2016 apa jurnalnya? RE pada line. Pada line. Jadi line-nya itu disesuaikan terus RE pada line. 2017 juga gitu, RE pada line. 2018 juga gitu, RE pada line. Karena mengulang terus karena line-nya nggak berubah-berubah, di S itu nggak berubah, tetap 50. Makanya akan selalu di-adjust terus. Nah, gitu ya. Begitu juga di 2020, debitnya masih RE. Debitnya masih RE. Tetapi karena sudah terjual, bukan line lagi, tapi adalah gain on sale. Jadi kenapa debitnya RE? RE ini sebenarnya untuk menyesuaikan nilai line ini loh. Line kan awalnya ini nilainya bukan 50 kan, harusnya. Dari sisi sudut pandang konsolidasi, ya enggak? Sudut pandang konsolidasi nilai line itu bukan 50 tapi 40, ya enggak? Ya, makanya RE itu tadi disesuaikan. Nah, karena ini sudah terjual maka gain boleh diakui. Sehingga total di laporan konsolidasi 2020 gain-nya berapa totalnya? Gain-nya berapa? Gain-nya berapa? Di 2020 gain-nya berapa? Menurut konsolidasi berapa? 20. Ya 20. Ini kan konsolidasi ya. Warna biru itu untuk konsolidasi. Jadi di bukunya S akan mengakui gain 10 yang warna kuning ini bukunya S warna kuning. Kalau P itu warna hijau. P nggak mengakui gain kan karena gain-nya itu sudah diakui saat pembelian kan, saat 2015. Gain-nya itu sudah diakui di itu oleh bukunya P. Sehingga di bukunya P nggak muncul lagi. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, gain-nya P akan diakui ketika sudah terjual ke pihak ketiga. Makanya ini di sini ada gain di sini. Sehingga total konsolidasi gain-nya adalah 20. Itu. Jelas? Maaf Pak, boleh minta tolong dijelasin ulang tadi kenapa debitnya RE gitu Pak? Oke. Sama seperti ini sebenarnya. Kenapa ini debitnya RE? Sama, logikanya sama. Jadi kan begini. Debitnya RE itu, salwa itu untuk mengadjust nilai line. Saya ulangi lagi, line itu kan nilainya awalnya 40 dijual 50. Jadi 50 itu ada unsur gain 10 di sini, ya enggak? Jadi 50 itu 40 ditambah 10, ya enggak? Iya Pak. Ya, jadi sebenarnya ketika si S itu mencatat line 50, itu di dalamnya ada keuntungannya G10 itu, paham Pak? Ada keuntungannya P10 itu, ya kan? Iya. Makanya karena line itu harus dilaporkan sesuai dengan nilai cost aslinya, sudut pandang konsolidasi ya, sudut pandang konsolidasi itu nggak boleh mengakui gain, jadi harus sesuai dengan nilai awal yang 40 itu, maka setiap periode sebelum terjual harus disesuaikan nilainya. Makanya keuntungannya itu harus dihapus pada RE setiap periode ya. Kalau periode tahun berjalan gain, ini gain on sale pada line, tapi kalau sudah ganti tahun, misalnya 2016, 2017, 2018 itu debitnya RE. Kenapa RE ya tadi sebenarnya mau mengeluarkan gain tadi loh, karena 50 itu di dalamnya ada gain-nya itu. Nah, kalau tahun pertama kan akunnya gain masih ada gitu ya, tahun berjalan.
tahun pertama kali gain, makanya pada gain. Nah, sekarang kan karena nggak ada gain, jadi larinya ke RE. Larinya ke RE. Pada land, jadi landnya berkurang. Nah, berhubung ini sudah dijual, maka bukan land lagi, tapi langsung RE pada gain on sale, baru diakui. Jelas? Oh, jadi yang RE itu buat menyesuaikan nilai land yang 50 itu ya, Pak. Terus Iya, betul. gain on sale itu buat menyesuaikan gain sesungguhnya gitu. Iya, buat mengakui karena sudah dijual. Oh ya, oke. Kalau belum dijual ya RE pada land terus, ya enggak? Nah, kalau sudah terjual berarti langsung gain on sale. Oke? Oke, paham Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekarang saya ingin menguji pemahaman teman-teman. Reaksi cepat. Ini kan dijual. Tio, silakan Tio, mau komentar Tio. Kalau ini konfirmasi aja sih Pak. Kalau nangkepnya saya ini sebenarnya ada 2 pasang akun yang diikhtisarkan jadi satu pasangan Pak. RE pada land pertama itu untuk ya mengkonsolidasikan karena belum terjual. Nah terus kan ya karena udah terjual, jadi kita mengakui lagi yang P Pak. Yang P jadi land pada gain on sale. Nah itu kan land-nya kan ada di debit kredit, jadi kita hapuskan aja yang. Iya, betul. Ya sama. Oke. Ya, seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Konfirmasi aja sih. Ya. Ya, intinya pokoknya RE di sini ya tadi menyesuaikan nilai land gitu ya, menyesuaikan nilai land. Jadi sehingga kenapa debitnya ke RE itu tadi. Sekarang oke, saya lanjutkan. Teman ini berpikir cepat ini. Kalau harganya 65. Kalau harganya 65 berapa keuntungannya S? Berapa? Ini 15. Kan awalnya harganya 60. Kalau sekarang dijual harga 65, untungnya S berapa? 15. Oke, penyesuaiannya berarti berapa penyesuaiannya? Nah, eliminasinya berapa? RE pada gain sebesar berapa? 15. Oh ya, terjebak teman-teman, terjebak. Ya nggak ngaruh lah. Ya tetap 10. Uang ini 15 itu untungnya S kok. Ini kan yang kita sesuaikan ini kan sudut pandang konsolidasi. Jadi gain di sini adalah gain awal ini. Jadi teman-teman yang dieliminasi adalah gain yang awal yang selama ini ditunda pengakuannya, betul nggak? Ya nggak? Kalau yang 15 ini kan ya diakui full karena S, maksudnya artinya langsung diakui karena S jual ke pihak ketiga, betul nggak? Ya nggak? Jadi makanya soal ini sengaja dimunculkan supaya menguji pemahaman teman-teman. Kalau harganya 65 untungnya 15, ya yang dieliminasi tetap yang 10 ini yang gain awal ini, gainnya si parent ini. Bukan gainnya sih. Kalau S ya tetap diakui, layak diakui karena jual ke pihak ketiga gitu ya. Makanya di sini nanti di konsolidasinya 15 tambah 10 25 gitu. Tetap 10 gitu. Gimana? Paham ya? Paham ya? Halo? Paham, Pak. Silakan Panji, angkat tangan Panji. Nah, izin bertanya Pak. Kalau misalkan kasusnya yang tanahnya tuh dijualnya nggak semuanya misalkan Pak, cuma setengah atau seperempat dari tanahnya itu kan nanti kan tetap ada jurnal penyesuaian, itu bagaimana ya Pak? Iya, kalau dijual separuh misalnya tanahnya berarti nanti realize-nya juga separuh, proporsional. Realize gain-nya juga separuh ini. Ya enggak? Mungkin nanti apa artinya ada penyesuaiannya ya tadi. Jadi nanti RE land pada gain on sale. Jadi nanti ada jadi enggak semuanya gain on sale. Jadi nanti ada RE, ada land yang tadi yang Tio bilang tadi. Ini kan kebetulan dijual semuanya jadi lainnya ketutup semua kan ya. Ribu misalnya dijual ini 5.000 berarti ininya lainnya 5.000, gainnya 5.000. Proporsional sih sebenarnya, proporsional. Itu Panji. Baik, Pak. Terima kasih penjelasan. Oke. Misalnya kalau lainnya longsor gimana? Hilang.
Jadi nggak ada nilainya 0. Dihapus dari bukunya si S. Ini kan yang punya LAN kan S kan, yang mencatat LAN kan S. Berarti ya kan misalnya longsor, tidak ada nilainya, dihapus. Gimana? Loss, si S juga loss. Nah, karena lainnya itu sudah di-realize, gennya diakui nggak teman-teman? Gennya diakui nggak? Gen yang ditunda pengakuannya. Sebenarnya gennya itu sudah ada. Tapi selama ini ditunda aja karena belum di-realize. Nah, kalau tanahnya hilang, di-realize nggak? Diakui nggak, Fendi tadi? Ya, Pak. Diakui nggak, Fendi? Tidak. Akui. Loh, kenapa tidak diakui? Itu Tetap sebenarnya sudah diakui, terjadi, sudah terjadi. Gennya itu sudah ada. Gen yang 10 ini sudah ada. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Oh iya, Pak. Jadi ketika tanahnya sudah nggak ada, ya tetap mengakui adanya gen yang ini supaya apa? Supaya yang selama ini gennya sebenarnya kan sudah ada, sudah terjadi, betul nggak teman-teman? Ya nggak? Tapi selama ini karena kepentingan, karena selama ini tanahnya masih dipegang oleh si S, masih dipegang oleh anak, maka tidak akan diakui. Baru diakui ketika sudah tidak dipegang oleh anak. Ketika dijual, baru dilepas ya di ini. Diakui gennya, atau ketika memang tanahnya sudah longsor tadi, sudah dihapus, sudah hilang gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti di laporan konsolidasi kita sudah tidak punya tanggungan gen yang sebelumnya kita nggak akui itu. Sehingga gen on sale itu ada nilainya 10, sementara loss-nya 50. Sehingga netnya adalah 40, sama dengan nilai cost awal tanah itu. Ya nggak? Jadi kerugian kita sebenarnya cuma 40. Kerugian ininya. Cost awalnya tadi kan 40. Jadi gitu sebenarnya teman-teman logikanya. Paham ya? Jadi gen itu intinya diakui ketika tanah itu sudah tidak dikuasai lagi oleh si S. Baik dijual lagi ke pihak ketiga atau longsor atau hilang atau dihapus dari bukunya S. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Gimana Tio? Ya, Pak, bisa. Oke. Ya sudah selesai. Selesai kita. Downstream selesai untuk cost method. Tinggal downstream untuk equity method. Tinggal beberapa penyesuaian sedikit. Yang lain sama. Logikanya sama. Tinggal kalau pakai equity method ada sedikit jurnal tambahan di P, di bukunya P. Jadi teman-teman ini yang supaya teman-teman tidak keliru. Kemarin sekali lagi masih ada yang bingung bedain ini jurnalnya P atau jurnal konsolidasi gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Lanjut, Izin, Pak. Pak. Ya, silakan. Rifki gimana Rifki? Oke. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu tadi kan transaksinya secara tunai. Nah, kalau secara kredit, apakah mekanismenya itu sama, Pak? Jika pada tengah tahun dilakukan pelunasan. Kemudian apakah ada pengaruhnya di jurnal konsolidasi? Terima kasih. Ya. Oke. Kalau transaksinya kredit ya, jelas kalau dari segi pengakuan G-nya sama. Pengakuan G-nya dan sebagainya sama. Bedanya cuma nanti ada utang piutang, resiprokal. Itu juga nanti perlu disesuaikan. Perlu dihapus di konsolidasi. Utang piutang, ya enggak? Utang piutang. Itu sih. Jadi saya ulangi lagi, kalau caranya sama pengakuan G-nya, terus kemudian eliminasi dan sebagainya sama. Kalau pengakuan G-nya kan nggak berbeda kan, mau kredit mau cash kan G-nya sama kan, ya enggak? Yang membedakan tadi kalau ada utang piutang berarti nanti ada resiprokal harus dihapus, ya kan? Di P mengakui punya piutang, S punya utang ya sudah dihapus. Jadi nanti di laporan konsolidasi hilang utang piutang itu. Kayak soal kemarin kan ada kan? Ya enggak? Tapi teman-teman sepertinya bagi yang buru-buru ini nggak teliti, jadi nggak dieliminasi yang soal kemarin UTS kemarin. Oke, gitu ya Rifki ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama. Oke, sekarang sebelum kita istirahat kita tuntaskan yang downstream yang equity dulu. Bedanya di mana? Ada yang bisa nebak nggak? Bedanya di mana? Jurnal apa bedanya? Di pengakuan return earning. Oke.
downstream ya. Teman-teman jangan ketukar dengan upstream. Downstream ini masih punyanya si P semuanya downstream. Yang punya transaksi si P. Jadi yang punya gain atau ini si P. Jadi kalau pakai metode equity, maka si P akan membuat jurnal penyesuaian. Saya ulang lagi. Kalau jurnal penjualannya sama, cash, line, gain on sale, sama ya. Pakai metode ekuitas. Ekuitas itu apa sih tambahnya? Masih ingat nggak? Ekuitas itu akan mencatat penambahan nilai investasi kalau ada penambahan income misalnya, ya nggak? Ada income-nya S menambah nilai investasi, atau ada dividen mengurangi nilai investasi, atau kemarin ada unrealized. Masih ingat nggak unrealized? Masih ingat nggak? Iya, Pak. Unrealized persediaan kan akan mengurangi nilai investasi. Masih ingat nggak? Di sisi P-nya, di bukunya P, di akhir periode, jika belum terjual, persediaan belum terjual, maka P akan mengakui income-nya debit, investment-nya kredit. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Pak. Nah, gitu. Jadi jurnal tambahannya itu, teman-teman. Jadi jurnal penyesuaian di akhir periode. Kalau ini kan jurnal saat penjualan ya, sama. Cash, line, pada gain on sale. Terus di akhir periode kan metode equity akan mengakui adanya income, ya enggak? Misalnya ini di sini di soal disebutkan net income 2015 itu 70.000. Berarti si P akan mengakui investment pada income 63. Betul enggak? Betul. Nah, karena ini jual tanahnya belum dijual ke pihak lain, masih dipegang oleh si S, berarti kan gain ini belum terrealisasi ini yang 10.000. Betul enggak? Betul enggak? Ingat, ini sudut pandang P loh, bukan konsolidasi loh, P, ya kan? Nah, makanya P akan membuat jurnal apa? Berarti apa? Ayo, apa? Selain membuat jurnal pengakuan income, dia akan membuat jurnal unrealized gain ini, apa? Ayo, dibalik, jurnalnya apa? Gain on sale pada Bukan, hubungannya dengan investment, apa? income from investment. Nah, income pada investment 10.000. Itu bedanya. Yang pertama, di bukunya si P akan mencatat unrealized. Jadi satu jurnal tambahan ini. Kalau ini jelas ya, investment pada income itu jelas. Yang ini loh, yang terkait dengan tanah itu cuma ini. Bedanya yang terkait dengan tanah. Kalau ini kan jelas ya, metode ekuitas mengakui itu. Ini yang terkait dengan tanah ini harus ada seperti persediaan itu, mengakui unrealized, jadi income pada investment in S. Kalau S sama jurnalnya, line pada cash, nggak berubah. Eliminasinya juga sama awal-awal ya, gain pada line. Ini jurnal konsolidasi ya, sama. Ini juga sama. Ini sama persis sama. Ini juga sama. Sama. Jadi ini sama. Ini tahun berjalan sama semua. Kecuali ada tambahan lagi ketika mengeliminasi income. Nah, total income kita kan 63 kurangi 10 jadi 53. Ini yang dieliminasi. Ingat ya, kalau metode ekuitas itu nggak boleh ada income from S. Jadi income from S harus dinolin. Gitu. Jadi ini hasilnya sama dengan metode cost. Seperti itu. Itu teman-teman, bedanya di situ aja. Sama nanti bedanya di tahun berikutnya, kalau teman-teman belum dijual, kalau tadi kan RE pada land, ya enggak? Kalau metode cost kan RE pada land. Kalau equity apa? Debitnya apa tadi? Equity? Investment pada land. Investment pada land. Seperti itu. Oke, selesai. Yang lain sama. Yang lain sama. Hitung ini. Oke. Nanti kita tandingkan head to head. Nanti setelah ini ada soal. Kita tandingkan cost-nya seperti apa, equity seperti apa. Ini kan bentuknya masih beda slide. Nanti kita jadiin satu slide. Kita tandingkan jurnal per jurnal. Sehingga teman-teman lebih paham lagi. Oke. Ini kalau dijual ke pihak ketiga. Ulangi lagi ya. Ini 2015. Jadi ini sama ya. Cara jelasinnya sama. Warna itu menentukan ya. Jadi waktu 2015 ketika dijual itu kan cash, line, gain on sale. Di saat jurnal penyesuaiannya si P akan membuat jurnal income pada investment. Kenapa ada income pada investment, teman-teman? Ini untuk apa tadi? Untuk apa tadi? Untuk mencatat apa?
Unrealized. Unrealized gain dari tanah itu. Seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian X-nya sama, eliminasinya juga sama, gain pada land. Ini di tahun pertama ya, 2015. Dah, selesai. Warna coklat. Terus 2020 dijual ke pihak ketiga. Ketika dijual ke pihak ketiga, maka P akan membuat jurnal tambahan. Kalau S kan sama ya jurnalnya ya. Halo? S sama ya jurnalnya ya. S sama. Kalau eliminasinya tinggal diganti saja, RE diganti investment. Nih, diganti investment. Kalau kan RE ya, kalau ini diganti investment. Sama ya? Sama. Bedanya apa? Bedanya setiap ada penjualan, maka si P akan membuat jurnal ini. Nah ini, jurnal investment breakdown, balikin. Waktu dia unrealized kan membuat jurnal ini ya, sekali ini. Waktu realize, berapa tahun kemudian realize, itu jurnalnya dibalik. Income pada investment pada income. Itu. Jadi setiap kondisi ini, jadi setiap S jual, itu si P akan menjurnal ini, investment pada income. Pertanyaannya, si P membuat jurnal ini loh, jurnal investment pada income itu kapan? Saat S menjual atau saat akhir periode? Logikanya. Silakan. Logikanya. Kapan si P membuat jurnal ini? Saat terjual. Pertanyaan saya, P tahu nggak kalau S jual tanah? Harus tahu. Taunya kapan? Saat jual atau nanti saat konsolidasi? Taunya. Apakah si P harus tahu day to day S itu transaksi ngapain aja? Apakah dia harus memantau setiap hari? Tahunya saat mau konsolidasi, Pak. Nah, tahunya biasanya saat konsolidasi. Kecuali kalau si P ini memang benar-benar ngamati setiap hari transaksinya S. Makanya asumsinya jurnal P ini dilakukan di akhir periode. Itu teman-teman. Jadi bedanya di sini ya, di jurnalnya P, dan kalau eliminasi ini bedanya di RE diganti investment. Ini aja. Nah, kalau cost kan tadi RE, kalau ini investment. Jadi itu bedanya cost method sama equity method. Yang paling mencolok itu di jurnalnya si P. Jadi P itu ada jurnal tambahan. Saat unrealized dan saat realized ada jurnal tambahan untuk P. Jelas? Jelas? Mohon izin, Pak. Silakan, Fandi. Terkait yang jurnal tambahan P itu tadi yang terakhir itu kan waktu mau mengkonsolidasi. Nah, itu berarti nanti jurnalnya itu udah dimasukin di laporan keuangannya yang P atau belum ya, Pak? Yang ini sudah. Jadi kan ini sebenarnya untuk menetralisir ini kan, Fendi, betul nggak? Untuk membalanskan ini sebenarnya, dalam tanda kutip, betul nggak? Iya, Pak. Jadi di sisi bukunya P sudah benar, sudah balance. Tapi di sisi konsolidasi, belum benar kan? Betul nggak? Belum. Makanya tetap ada akun investment di sini, paham nggak? Iya, Pak. Jadi seolah-olah kan 2 kali Pak investment diakui, P enggak. Di P tetap diakui dulu untuk mensinkronkan ini, ya enggak? Oke. Tetapi di sisi konsolidasi kan belum ditambah kan, betul nggak, Fendi? Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi kita beda satu banget. Ya di P sudah dimasuk bukunya P. Pokoknya yang hijau itu, yang warna hijau itu adalah jurnal di bukunya P yang ini. Nah, nanti di konsolidasi itu di bukunya P sudah masuk. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Izin, Kita Pak. istirahat dulu. Kalau silakan Cynthia. Yang ini Pak, jurnal unrealized-nya P itu dibuatnya sekali aja pas penjualan ke S apa per tahun, Pak? Sekali aja dong. Sekali aja. Jadi nanti sekali itu udah masuk ke ini ya Pak, laporannya P ya Pak? Sekali aja. Ya sekali pas saat tahun penjualan itu. Saat tahun penjualan itu. Di akhir tahun penjualan itu. Sekali aja. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kan cuma 1 kali transaksi. Misalnya. Ya kalau Berarti transaksi selalu 2 kali kosong ya ya, 2 Pak? kali. Gimana, Aglis? Berarti itu selalu nanti itu terbalik itu, jadi nantinya sama aja kayak dilaporkan di worksheet-nya itu kosong ya Pak. Itu kan 10.000 dibalik income from S debit terus di 2020 jadi kredit. Jadi kan sama aja 0 gitu ya Pak. Selalu ya, begitu apa gimana? Iya.
ini sebenarnya cara bacanya ini sebenarnya kan ini kan sebenarnya beda tahun kan, 2015 sama 2020 kan beda tahun kan. Jadi maksudnya jadi sepanjang ini belum terjual, di laporannya P sebenarnya nggak seimbang dalam tanda kutip, betul nggak Agnes? Artinya dia sebenarnya Ya, Pak. gain tapi nggak boleh diakui kan sebenarnya ada under value kan, ya nggak? Betul nggak? Selama bertahun-tahun itu under value dia. Baru setelah dijual baru diakui, baru balance dia sebenarnya, ya nggak? Ya itu Ya, Pak, ya. uniknya itu gitu sebenarnya, uniknya di situ. Gitu. Tapi dari sisi konsolidasi ada sendiri jurnalnya. Jadi ingat kita harus bisa bedain konsolidasi itu hanya untuk pelaporan. Kalau di bukunya P ya sama S ya tidak terpengaruh sebenarnya, masih tetap nilainya. Ya seperti yang paling basic tadi lah. Ketika dikonsolidasi nilai investasi itu pasti nol kan? Iya nggak? Nilai investment in S itu pasti nol kan? Halo? Ya, Pak. Mau pakai metode apapun nilai investment in S itu pasti nol, ini pasti nol. Tetapi saya tanya, di bukunya P, kalau teman-teman tanya P kamu punya investasi nggak? Punya. Berapa nilainya? P akan jawab nggak? P akan jawab nggak? Jawab. Akan jawab. 323 pakai method equity method. Akan jawab dia. Nggak mungkin dia bilang nol. Loh, kok nol? Ya nggak? Nol itu dalam sudut pandang nanti konsolidasi. Tapi di bukunya P, balik lagi, ya tetap ada nilai investasi itu. Ya itu sama seperti itu. Sama seperti itu konsepnya. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, teman-teman. Kita istirahat dulu. Setelah ini sebenarnya udah selesai materi kita. Karena upstream tuh mirip-mirip itu. Nanti bedanya ada bagiannya NCI. Setelah itu nanti kita istirahat dulu. Nanti saya ulangi lagi. Ini ada satu soal. Ini yang maksud saya tadi head to head. Ini head to head. Ada satu soal. Kita kerjakan dengan cost dan equity. Head to head. Nah, gitu ya. Nah, itu. Untuk mengulangi materi downstream tadi itu. Oke. Jadi cukup ya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Izin bertanya sebentar boleh Pak? Boleh. Itu tadi yang 2016 kita mencatatnya income from S pada land atau ini investment pada land. Kalau Investment di 2016. pada land. Nah, itu Pak. Kalau saya sih kayaknya kurang cocok Pak itu kalau investment. Soalnya kalau kita lihat kan kalau investment itu kan defaultnya di debit ya Pak. Nah kalau RE itu kan defaultnya di kredit. Nah kalau misalkan kita samakan kayak metode cost yang tadi Pak, ya jadinya investment pada land itu malah nanti saldonya malah itu Pak, udah cocok menurut saya. Oke. Itu sebenarnya penjelasan ini sudah sempat dibahas waktu persediaan. Ini kan jurnal eliminasi. Sekali lagi, ini kan jurnal eliminasi. Jurnal konsolidasi, betul nggak? Ya. Untuk keperluan konsolidasi. Jadi, waktu si P, saya ulangi lagi, waktu si P membuat jurnal income pada investment, ya kan? Betul nggak? Waktu yang Andreas itu, ya Pak. Itu kan sebenarnya dari sisi ini kan dari sisi konsolidasi kan sebenarnya harus merespon kan sebenarnya, ya enggak? Harus dari sisi konsolidasi harus merespon. Nah sehingga eliminasinya kenapa pada investment? Yaitu tadi karena dari sisi konsolidasi itu belum disesuaikan gitu ya. Jadi nilai-nilai ini kan sebenarnya investment in S pada land. Jadi itu kan sebenarnya filosofinya begini. Atau yang lain kalau sebelum saya jawab, yang lain ada usulan. Kenapa kalau RE tadi ya untuk menyesuaikan nilai menyesuaikan nilai menyesuaikan nilai tanah tadi ya RE karena keuntungan itu tadi. Nah karena ini investment income
itu kan berhubungan dengan ini. Itu sebenarnya ketika si P itu membuat jurnal ini sebentar, jurnal apa? Saya kok lupa tadi. Nah ini. Jadi ini kan sebenarnya untuk membalanskan yang ini sebenarnya apa? Tio ini loh. Sebenarnya G-nya kan masih ada kan Tio? Masih ada nggak G-nya Tio? Ini loh. Ini kan gen sama ini ya. Ini ada ini gen, gitu ya. Ada gen. Terus kemudian ini kan gen ini sudah di LMS-nya di sini, betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, terus yang ini nanti sudah diselesaikan di sini. Nah, nanti di periode berikutnya gen kan sudah tidak ada kan? Iya nggak? Akun gen kan sudah tidak ada lagi, betul nggak? Karena sudah dinetralkan sama P-nya ya. Dinetralkan di sininya, betul. Makanya nanti di tahun berikutnya akun ini kan sudah tidak ada kan? Iya nggak? Sementara ini belum dinetralkan. Ini kan dengan membuat jurnal seperti ini kan sebenarnya jomplang kan dari sisi P, betul nggak? Iya, Pak. Ya. Jomplang di P dan jomplang dikonsolidasi juga sebenarnya, betul nggak? Iya nggak? Iya, Pak. Kalau alur pikir saya ini, Pak, jadi yang gen itu sebenarnya udah dinetralkan sendiri nih sama yang P, tapi dikonsolidasi, dihadirkan lagi. Betul. Dikonsolidasi belum dinetralkan. Betul nggak? Iya. Itu maksudnya. Ya, itu. Oke, Tio? Iya, Pak. Nangkep, Pak. Ya. Nah, sip. Oke. Itu maksudnya. Jadi di sisi P belum, sisi P udah netral, di sisi konsolidasi belum. Jadi harus dimunculin. Nah, itu jawabannya. Oke, teman-teman. Yang lain apa? Yang jelas nanti sambil filosofinya nanti bisa direnungkan kembali. Tapi yang jelas nggak serumit yang persediaan ini. Nanti kalau teman-teman sudah rumit kalau sudah ditambah transaksi yang lain kayak kemarin ya, digabung jadi muter-muter itu, Pak. Itu. Tapi nanti dengan latihan yang cukup insya Allah ini. Oke. Saya tawarkan mau istirahat berapa menit? Sebentar. Saya minta yang mutusin adalah siapa ya? Disa. Nih, saya ulangi lagi ya materi kita dalam bentuk latihan soal. Jadi ini latihan fokus kita ke jurnal penjualan dan eliminasi tanah ya. Nah ini bedanya cost sama equity. Kita langsung fokus ke pembelian ya, penjualan tanah. Ini karena ini 4 Januari kita abaikan saja ya. Maksudnya kita nggak usah jurnal. Kita langsung ke 2017. Yaitu saat jadi mau jual awal tahun, akhir tahun, tengah tahun nggak ngaruh teman-teman. Intinya kita mencatat saat terjadinya transaksi. Jadi 1 April PT PAS berarti ini downstream ya, menjual tanah secara tunai ke PT SIP seharga 95.000. Kemudian 2 Maret 2021, jadi 4 tahun kemudian dijual ke pihak ketiga PT TOP. Nah, untuk equity cost method ya. Ini kita pakai cost method. P jurnalnya cash land gain on sale 15. Jadi untungnya 15. Oke. S jurnalnya land pada cash sebesar 95. Terus eliminasinya gimana teman-teman? Jurnal penyesuaian untuk konsolidasi di 2017. Gimana? Gain on sale pada land. Nah, gain on sale pada land. Itu metode cost. Langsung kita head to head sandingkan dengan equity ya. Langsung kita sandingkan dengan metode equity. Nah, equity itu di samping sebelah kanan. Oke. Warnanya biru tua, nah, equity method. Equity method jurnal penjualannya sama ya, cash. Tambah satu lagi apa? Untuk P, saat akhir periode.
saat penyesuaian di akhir periode apa? Untuk P. Untuk equity method. Jurnal unrealized. Nah, untuk mencatat unrealized berapa? Income from S pada Nah, berarti jurnalnya apa? Income S Invest. pada investment. 15. Oke. S sama ya, tidak ada masalah S. Eliminasinya juga sama. Untuk tahun pertama ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Lanjut. Boleh, Pak. Oke. Untuk 2018, 19, 2020, jurnalnya apa? Jurnal konsolidasinya. Kalau jurnal P sama S nggak ada kan, nggak ada aktivitas terkait dengan aset tetap. Untuk keperluan konsolidasi, di akhir konsolidasi 2018, 19, 20, tetap harus membuat jurnal untuk menyesuaikan land. Gimana jurnalnya? RE pada gain. RE pada RE pada land 15.000. Kalau metode ekuitas? Metode ekuitas? Investment in S pada land. Oh, investment pada land. Oke. 2021 saat dijual. Yang jual adalah S, dijual ke PT Top, ke pihak ketiga. Maka S akan menjurnal cash, land, gain on sale. Jadi keuntungannya 45.000. Terus eliminasinya, nah eliminasinya gimana? Eliminasinya? Jurnal penyesuaiannya? Ayo. Jurnal konsolidasinya? Kalau cost nggak perlu ada ini ya, P nggak perlu buat jurnal P. Jadi langsung apa? RE pada RE pada gain. pada gain 15. Oke. Sekarang kalau pakai metode equity. S sama ya, S sama. Terus apa lagi kalau equity tambahannya? Investment in S pada gain on sale. Yes. Oke. Sebelum itu apa? Ada tambahan apa? Jurnalnya P. Investment in S pada income from S. Nah, P membuat investment pada income from S 15, eliminasinya investment pada gain 15. Oke, clear teman-teman? Jelas? Sampai di sini bisa dipahami? Lanjut? Atau mau diulangi? Bagaimana? Ayo. Kalau dari saya cukup jelas. Oke. Yang lain? Punya hak yang sama? Boleh? Jangan sungkan, misalnya temannya saya udah bisa, Pak, teman yang lain udah bisa, tapi saya belum bisa, tapi malu, Pak. Nggak apa-apa. Kita ulangi. Tapi kalau sudah, oke, lanjut. Lanjut. Mungkin lanjut dulu, Pak. Oke. Sekarang, gimana Noval? Itu Pak yang jurnal equity method yang dibuat P 2017. Saya lupa tadi Pak yang income from S pada investment in S itu mencatat itu mencatat unrealized. Sebenarnya kan kalau pakai metode ekuitas, kalau semua apa gain atau income itu kan berhubungan dengan ini ya, maksudnya aktivitas ini kan jual beli ke S gitu ya. Nah, karena jual beli ke S itu belum boleh diakui, maka dia akan mencatat ini unrealized. Jadi selama pas waktu unrealized belum tercapai itu, belum dijual ke pihak ketiga gitu ya, maka income from S pada investment in S. Jadi investment in income-nya itu dikurangi. Jadi tidak ada sebenarnya kalau dinetkan dia mengkredit gain dan dia mendebit income sebenarnya nol. Jadi tidak ada keuntungan yang diakui dari transaksi dengan si S. Ya, itu kalau metode ekuitas nggak boleh mengakui gitu metode ekuitas. Itu Noval. Jadi sepanjang belum dijual
ke pihak lain, masih asetnya tanahnya masih dipegang oleh si S, itu maka si P akan tadi income-nya di debit. Apa istilahnya supaya nanti kalau di bukunya P berarti tidak ada keuntungan yang diakui. Ini kan awalnya gain 15, tapi di sisi lain ada income debit. Jadi sebenarnya 0, tidak ada yang diakui keuntungan. Itu Novel kira-kira. Oke? Ya, terus yang ini gain on sale offline pada land ini kan juga sama kayak yang cost method Pak. Itu juga unrealized juga Pak. Betul. Jadi ini sebenarnya menutupi ini sebenarnya. Ini kan sekali lagi ini kan keperluan konsolidasi. Ini kan keperluannya bukunya P. Ya enggak? Jadi kalau di bukunya P dia sudah balance ya. Jadi gain-nya ini sudah apa? Di bukunya P jadi tidak ada keuntungan. Nah, dikonsolidasi ini perlu dimunculkan. Makanya sebenarnya gini. Makanya sebenarnya di gain yang ini sebenarnya menutup yang ini sebenarnya. Gain ini. Yang ini income pada investment ini sebenarnya membuat bukunya P sebenarnya nggak balance gitu ya. Jadi sebenarnya understated gitu sebenarnya ininya income-nya gitu ya. Nah makanya nanti ini ditutup di sini nanti di sini. Sebenarnya itu nanti ketika memang agak unik ini agak unik. Jadi itu Novel. Jadi memang dengan jurnal tambahan ini sebenarnya kalau pakai cost kan nggak perlu jurnal ini kan. Iya nggak? Kalau pakai cost kan nggak perlu jurnal ini kalau pakai cost. Iya. Jadi nah karena ekuitas ini tadi ada ketentuan untuk tidak mengakui itu, maka ini dimunculkan. Ya akibatnya sih sebenarnya kalau ini dimunculkan sebenarnya income-nya si P ini understated sebenarnya. Karena harusnya ada gain 15, tapi karena ada jurnal ini berarti sebenarnya dia nggak mengakui gain gitu ya. Padahal seharusnya diakui, kalau metode cost kan diakui gain-nya. Nah, dengan ini sebenarnya ya tadi understated, baru nanti dibalancekan nanti ketika udah realize dimunculkan kembali income-nya. Memang agak ini sih agak unik gitu, agak unik. Seperti itu. Oke ya. Sama-sama. Tapi yang jelas ininya konsepnya itu. Nah, untuk upstream, teman-teman, itu sebenarnya sama dengan downstream. Bedanya di mana? Ada yang tahu nggak? Sama, persis. Caranya sama. Bedanya cuma di mana? Pembagian untuk NCI, Pak. Nah, betul. Gimana tadi, Salwa? Kalau downstream yang punya untung siapa? Kalau downstream sepenuhnya P. P, karena yang jualan kan P, berarti gain-nya kan miliknya P. Makanya tadi nggak ada hubungannya dengan NCI. Nah, karena ini yang jualan adalah S, upstream tuh yang jual S ke P, berarti kan yang punya untung S, ya nggak? Yang punya keuntungan dari penjualan aset tetap itu S. Nah, karena S itu dimiliki oleh P dan NCI, maka itu harus dibagi dua keuntungannya. Dampaknya di mana kita lihat? Ketika ini metode cost ya, metode cost. Metode cost itu ini yang diduluin yang S dulu ya. S jurnalnya seperti P ya. Maksudnya ini kan jualan dia, cash, land, gain on sale. Jadi yang punya gain itu si S, warna kuning. Yang beli adalah P, warna hijau. Eliminasinya untuk mengeliminasi gain sama ya, sama-sama 10 gain pada land. Untuk mencatat yang lain juga sama. Nah, untuk NCI inilah yang berbeda, NCI expand. Pokoknya yang terkait dengan NCI, kalau tadi kan NCI expand kan 7.000 ya, nggak ada 10. Nah, berhubung di sini ada NCI ikut andil, ikut terlibat di dalam apa istilahnya gain ini kan miliknya si S ya. S itu dimiliki oleh P dan NCI. Karena gain-nya ini dieliminasi, maka bagiannya NCI juga berkurang. Makanya NCI expand-nya yang awalnya 7.000 berkurang menjadi 6.000.
berkurang menjadi 6.000. Itu satu perbedaannya nanti saat ngitung NCI expand. Oke. Terus perbedaannya lagi nanti saat di tahun berikutnya ketika teman-teman membuat jurnal eliminasi ya. Itu kalau tadi kan langsung RE pada line 10.000. Nah, ini tidak langsung 10.000 tapi ada NCI. Jadi RE-nya itu RE-nya siapa ya? RE-nya itu dikalikan persentase. Jadi 90%. Jadi 9.000, NCI-nya 1.000. Itu teman-teman. Jadi itu sih perbedaannya. Jadi perbedaannya pertama di NCI expand ini berbeda ya karena bagiannya NCI juga ikut menanggung, ikut menikmati gain, sementara gainnya nggak boleh diakui, jadi ikut disesuaikan. Terus di sini nanti di saat tahun berikutnya ini bukan tahun, jadi di sini belum muncul di tahun 2015 jurnal ini belum ada. Ini munculnya nanti di jurnal 2016. Jurnal 2016. Itu teman-teman. Nah, begitu juga saat dijual ke pihak ketiga, ini sama ya. Ini sama. Tapi ini teman-teman lihat gambarnya berbeda ya. S, P, dan pihak ketiga. Jadi ini sudah yang jual adalah S ini ke P. Jadi itu. Jadi nggak ada perbedaan ya di sini. Nah, perbedaannya di NCI. Ini juga nggak ada. Nah, ini yang jual adalah P. P jual ke pihak ketiga. Di 2020 itu P jual ke pihak ketiga. Makanya yang buat jurnal adalah P. Cash, land, gain on sale 10. Eliminasinya sama ya. Tadi yang sebagaimana yang kita ini. Kalau upstream kan RE-nya full 10.000. Kalau upstream dibagi 2. Ada NCI. Jadi 1.000. Begitu seterusnya, teman-teman. Begitu seterusnya. Sampai selesai. Nah, sama. Jadi, saya ulangi lagi, ketika ada loss, maka di situ ada realize ya, diakui. Sama seperti sebelumnya, bedanya ini di split jadi 2. Gitu aja. Halo? Jelas? Oke. Itu Pak, lihat slide yang sebelumnya Pak. Jadi kalau yang ini berarti yang penyesuaian yang setelah setahun berjalan tapi sebelum dijual itu ada NCI juga Pak. Iya, ya ini. Nah, ya sebelum dijual ya yang biru ini, yang kalau yang ini kan di tahun 2015 kan saat penjualan ini kan, ya kan? Ini adalah jurnal-jurnalnya eliminasi 2015, ya enggak? Ini eliminasinya 2015. Nanti saat 2016 sebelum dijual, ini eliminasinya. RE pada line, RE NCI pada line. Gitu, Nova. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau 2015 ini belum muncul, ini belum muncul. Kalau di tahun berjalan ini belum muncul. Ini munculnya nanti di tahun setelahnya. Pak. Nah, tahun depannya. Yang kayak tadi, yang kayak di nanti kita sandingkan lagi ya. Yang di soal tadi nanti kita kerjakan dengan upstream. Angkanya sama tapi dibalik. Yang jual adalah S. Nah, gitu. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Tadi metode cost, tadi sudah kita bahas ini. Jadi bedanya di eliminasi yang di ini ya, di mengakui ini ya, mengakui RE-nya itu enggak full ya, sesuai persentase. Ini di sini. Kalau di jurnal ini sama sih. Jurnal-jurnal SP enggak berubah. Enggak ada perbedaan. Bedanya yang jual P sekarang gitu ya. Oke. Nah, kalau metode equity juga sama, teman-teman. Untuk pengakuan investmentnya dan income-nya hanya sebatas persentasenya. Kalau tadi kan income from S pada investment ya, unrealized-nya kan 10.000 ya, full. Karena dia yang jual ya, karena dia yang jualan downstream. Tapi kalau ini 9.000. Sehingga nanti
ininya 54 ya. 63 dikurangi 9.000 kan 54. Oke. Kalau yang ini sama dengan cost method. Nah, terus yang tahun berikutnya ada NCI. Kalau sebelumnya kalau nggak ada NCI kan langsung investment pada lain 10.000. Nah, kalau upstream ada bagiannya NCI di split investment pada NCI 1.000. Begitu. Begitu teman-teman ya. Ininya perbedaannya antara cost dan equity method. Yang upstream ya, ini upstream. Jadi ada bagian NCI di situ. Jadi yang unrealized-nya cuma sebesar 90% ya tadi di tahun 2015. 2020 sama ya, membuat jurnal realize-nya itu juga sebesar 9.000 sama dengan ini. Dibalik. Eliminasinya juga dibagi dua, investment pada NCI. Nih. Kalau downstream kan nggak ada NCI, jadi langsung investment pada gain 10. Tapi kalau berhubung ini ada NCI, ada upstream ya, NCI jadi 1.000. Oke, begitu teman-teman. Jadi perbedaannya sekali lagi, kalau metode equity itu ada jurnal tambahan untuk P, terutama yang waktu unrealized, gitu ya. Karena ini upstream berarti sesuai dengan persentasenya, jangan semuanya, gitu ya. Terus saat realized, ini juga sama, jumlahnya sama dengan yang waktu unrealized, jadi sama. Terus saat eliminasi, penyesuaian untuk konsolidasi, nah ini memunculkan NCI di sini. Nah, seperti itu. Oke, selesai kita teman-teman. Teman-teman bisa ngerjain tugas dan PR. Silahkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya yang menanya. Teman-teman harus jawab ini. Soalnya persis sama tadi, bedanya yang jual adalah SIP. Kalau tadi yang jual adalah P, sekarang yang jual adalah SIP, anak, upstream ini, upstream. Mau nyoba? Boleh. Pakai metode cost dulu. Jurnal 2017, saat jualan. Siapa mau jawab? Jurnalnya S dulu. Jurnalnya S, gimana? Teman-teman tulis dulu boleh, biar refleks itu. Jurnalnya S gimana? Cash. Terus? Terhadap line sama gain, Pak. Nah, ini. Oke, cash. Terus P jurnalnya P gimana? Jurnalnya P yang beli? Line pada cash. Line pada cash 95. Oke. Eliminasinya. Jurnal eliminasinya. Ini metode cost ya, metode cost. Eliminasinya? Gain pada line. Gain pada line. Oke. Sip. Sekarang metode equity. S-nya sama. Nah, S-nya sama. P-nya. Oke. P-nya yang jelas ini sama. Yang ini. Yang ini sama. Oh, ini sama. Ini sama. Ini sama. Nah, ini sama. Terus ada jurnal tambahan apa untuk P? Kalau equity method. Income. Sebesar berapa? 15.000. Oh, kok 15 itu? Dikali 90%, Pak. Oh, ya, sih, Pak. Ini upstream. Ini upstream. Ya enggak? Jadi 13.500. Nih, sudah dikalikan 90%. Oke? Terus eliminasinya sama. Eliminasinya sama. Oke. Sekarang 2018-2020, jurnalnya gimana? Eliminasinya. Metode cost. RE, NCI, PBCI, NCI pada line. Berapa? RE-nya berapa? RE-nya berapa? 13.500. 13.500. 90% kan? NCI-nya 10% kan? Nah, gitu. Oke. Kalau metode equity? Metode equity? Halo, metode equity?
Investment pada Investment berapa investment? 13.500. 13.500. Oke. 2021. Siapa yang mau jurnal nih? Yang jurnal siapa nih? 2021 yang jurnal siapa? P atau S? P. P, Pak. P, karena P yang jual kan. Ya, dia megang tanah jual ke pihak ketiga, PT Top. Jurnalnya gimana P? Cash? Land sama Gain. Nah, oke. Terus apa lagi? Eliminasinya. S nggak ada hubungannya S ya. Eliminasinya RE, NCA, gain. Nah, ini eliminasinya ini. Oke. Sekarang jurnal untuk equity method. Yang jelas ini sama, jurnal penjualan sama. Ada jurnal satu lagi ya, Pak? Saat penjualan, saat realize untuk P. Apa? Investment in S pada income. Investment pada income. Kebalikan yang ini, investment pada income. Terus ininya sama ya, eliminasinya investment NCI ini. Sudah selesai ya teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa ngerjakan soal yang ada di RPS. Yang dikumpulkan yang sesuai RPS ya, ini saya tunjukkan. Teman-teman nanti kerjakan cuma satu soal dan itu teman-teman kerjakan sekarang juga bisa. Nanti insya Allah kalau sudah siap saya siapkan ininya, foldernya di Google Classroom. Termasuk nanti slide ini insya Allah saya upload di Google Classroom. Ini teman-teman. Teman-teman kerjakan sekarang habis kuliah juga langsung insya Allah selesai. Karena bukan kasus tapi latihan. Jadi soal latihan. Ini saya buka. Di bab ini, bab sudah nampak belum nih? Teman-teman ini ya. Ini halaman sebentar. Nah. Beberapa ya, sebentar. Nah ini teman-teman. Jadi yang di RPS itu kelihatan nggak? Yang dibahas di kelas itu, yang dibahas di kelas itu yang soal nomor 1. Jadi yang dibahas di kelas itu yang nomor 1 teman-teman. Itu sama seperti soal di slide. Ya kan? Angkanya aja yang diubah. Terus nomor 2 itu yang nanti untuk tugas dikerjakan di rumah. Ya cuma itu, yang dikerjakan di rumah dikumpulin cuma nomor 2. Yang nomor 1 itu coba, yang downstream yang nomor berapa? 1 atau 2 yang downstream? Downstream soal nomor berapa? 1, Pak. 1. Nomor 2? Nomor 2? Upstream, Pak. Upstream. Nah, nomor 2 itu ada sedikit tambahan permintaan yaitu eliminasi NCI. Jadi teman-teman tadi yang ada di soal, teman-teman membuat NCI expand, ya enggak? Karena teman-teman dikasih data pendapatan ini ada income. Ini kan soal nomor 2 ada income-nya. Persis seperti soal yang tadi disajikan ya, disajikan di slide yang ini. Upstream yang ini. Teman-teman sebenarnya maaf. Teman-teman diminta ini loh. Soal nomor 2 tadi itu persis seperti ini. Teman-teman diminta untuk menghitung NCI expand ini loh. Nah ini, menghitung NCI expand. Jadi selain membuat jurnal terkait dengan penjualan tanah ini ya, ini gitu ya. Teman-teman juga diminta membuat ini NCI bagian NCI ini, eliminasi untuk NCI. Itu dengan data, karena ada data ini juga, ada data income ya, net income dan lain sebagainya. Oke, itu teman-teman ya.
pemanasan setelah UTS. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa tetap konsisten. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan dengan aset tetap yang depreciable. Hari ini kan aset tetap non-depreciable, yaitu tanah. Tidak ada penyusutan. Nah, bagaimana kalau ada penyusutan? Nah, insya Allah akan kita bahas pekan depan. Seperti itu. Sudah kita selesai. Mau ngobrol-ngobrol boleh, selain materi. Mau cerita juga boleh. Hasil Liga Champions semalam, boleh. Yang jagoannya menang tersenyum, yang Nanti tersingkir. malam Pak, yang seru Pak. Oh, nanti malam pagi siapa? maksudnya. Nanti pagi ada pembantaian besar-besar. Oh. Oke. Yang pendukung AC Milan ada di sini, pendukung AC Milan. Nah, AC Milan kalah nih, Pak Puji ini. MU kapan MU main? MU. Nanti malam MU ya? Sama Chelsea juga, Iya, Pak. Tapi yang MU kan udah lolos kan? Iya, lolos, Pak. Oke. Baik, silakan. Ada yang mau disampaikan? Teman-teman, sambil saya ngisi ini, portal ini.